santai bareng Tidar bersama saya Iman Firdani. Dan hari ini saya telah bersama narasumber kita dari PLD Universitas Tidar. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Oke. Langsung saja mungkin bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu nih Pak Bu. Sekaligus perkenalan. Oke, saya dulu Mbak. Iya boleh Pak. Perkenalkan, nama saya Herdindo. Saya di sini sebagai Ketua Pusat Layanan Disabilitas PLD Universitas Tidar. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Tidar. Oke, mungkin ibunya? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati. Saya di sini sebagai sekretaris dari PLD. Saya home base-nya ada di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP. Ya. Dan mungkin nih langsung saja ke pertanyaan mengenai PLD yang pertama. Sebenarnya PLD itu apa sih Pak Bu? Oh, jadi PLD itu dulunya Mbak itu namanya bukan PLD. Oh iya, namanya berarti dulu apa tuh, Pak? SLD. SLD. Sentra Layanan Disabilitas. Oke. Itu awalnya itu adalah inisiatif ya dari teman-teman dosen disabilitas untuk membentuk wadah agar mahasiswa, dosen dan sivitas akademika ya seluruh sivitas akademika itu dapat divisualisasi dengan baik ya di Universitas Tidar. Tapi resminya itu kami dibentuk itu tahun 2019. Ya, itu namanya SLD dan nama timnya itu tim fasilitator. Tim fasilitator Sentra Layanan Disabilitas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh bapaknya atau ibunya. Sejarah dari adanya PLD awal mulanya dilatar belakangi oleh apa? Oke, saya? Boleh. Oke, jadi PLD itu yang saya sudah sebutkan tadi ya Mbak, namanya SLD itu dilatar belakangi oleh yang pertama jelas amanat undang-undang Mbak. Amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016. Memang 2016 tentang undang-undang disabilitas dan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang pendidikan inklusif di pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Nah, jadi atas dasar tersebut juga ada dosen-dosen yang dari jalur disabilitas. Jadi kami berinisiatif untuk bagaimana agar seluruh sivitas akademika ini memiliki akses yang sama dan setara nih dengan semua orang-orang normal pada umumnya. Berarti supaya semua merasakan hal yang sama. Betul, ya, dan iya. semua orang tuh berhak melakukan serta merasakan hal-hal yang sama gitu ya Pak. Betul Mbak. Ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin bisa jawab oleh ibunya, untuk visi dan misi dari adanya PLD itu apa sih? Pada dasarnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Herdindo tadi, bahwa semua orang itu punya hak yang sama. Nah, di sini kami hadir untuk mewujudkan adanya Universitas Tidar yang inklusif begitu. Jadi semua sivitas akademika itu utamanya mahasiswa punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Jadi nggak cuma yang reguler atau yang normal tanpa disabilitas yang punya akses yang luas begitu. Harapannya mahasiswa yang disabilitas itu juga punya hak yang sama begitu, merasakan yang sama dengan yang reguler gitu. Oke, kalau misi ya, misinya itu kami sesuaikan dengan Universitas Tidar ya. Yang pertama itu menciptakan komunikasi yang efektif ya antar penyandang disabilitas dengan sivitas akademika dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian meningkatkan kualitas penyandang disabilitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mendorong penyandang disabilitas untuk beraktualisasi diri nih, berkarya seni dan berjiwa kewirausahaan. Ya, terus mengembangkan isu-isu diversitas dalam penelitian dan pengabdian masyarakat karena kebetulan kami ini di bawah LPPM Mbak. Ya, terus yang terakhir itu menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berarti sebagian kecil dari anggota LPPM juga ya Pak gitu. Betul, Mbak. Dan mungkin untuk kegiatan yang ada di PLD yang paling berkesan atau yang akan berlangsung bisa sedikit diceritakan Pak? Iya, baik. Yang paling berkesan yang sudah kami lakukan itu adalah pelatihan bahasa isyarat dengan
Ya, yang dari native bahasa isyarat langsung jadi narasumbernya adalah tunarungu langsung. dan itu dilatihkan kepada volunteer yang kami totalnya ada 40. Nah, itu menurut saya sangat berkesan. Kemudian agenda lain yang saya rasa akan sangat berkesan adalah nantinya di wisuda periode depan nanti kami akan memberikan penerjemah bahasa isyarat untuk membantu proses wisuda begitu. Jadi harapannya nanti masyarakat yang tunarungu bisa turut serta mengikuti kegiatan wisuda begitu. Oke. Dan selanjutnya di PLD ini ada fasilitas apa dan apa sih yang kedepannya perlu dikembangkan? Oke. Pada dasarnya kalau layanan atau fasilitas yang kami berikan itu on demand ya, artinya sesuai dengan kebutuhan atau permintaan, karena seperti yang kita tahu disabilitas satu dengan yang lainnya punya karakteristik yang berbeda Mbak, sehingga kami juga membutuhkan keterbukaan dari mahasiswa untuk seperti bukan melaporkan diri ya, tapi menyampaikan kepada kami bahwa disabilitas dan karakteristiknya seperti ini, yang dibutuhkan layanannya seperti ini. Nah, itu mohon disampaikan kepada kami. Kami juga membuka misalkan layanan untuk praperkuliahan, artinya sebelum perkuliahan mahasiswa baru yang disabilitas bisa menyampaikan kepada kami kebutuhan untuk pembelajaran kedepannya, sehingga kami akan bisa memfasilitasi. Atau mungkin mahasiswa disabilitas yang sedang menyusun tugas akhir, kami juga bisa membantu, misalkan yang tunarungu dalam menyusun kendala bahasanya itu bisa kami bantu begitu. Nah, harapannya layanan ini bisa maksimal dengan adanya mahasiswa disabilitas yang kami bantu gitu. Oke, berarti terbuka secara lebar ya warga tidak yang mengalami disabilitas ya Pak? Ya. Sedikit tambahan Mbak, kita yang sedang berlangsung ya itu layanan psikologi dan konseling. Apa itu sih Pak? Layanan ini kami khususkan untuk mahasiswa ya, mahasiswa disabilitas dan orang tua mahasiswa yang mungkin terkendala dalam berbagai hal ya, keterbatasan dalam berbagai hal selama perkuliahan di Universitas Tidar. Nanti ada ini layanan 24 jam dan nanti akan dibantu oleh volunteer Mbak. Kira-kira seperti itu. Berarti itu layanannya terbuka 24 jam. Betul. Seperti IGD Ya. sudah Ya. ya Pak. Iya, kami harus 24 jam. Iya, oke. Dan selanjutnya nih Pak Bu, di PLD ada program kerja apa aja sih? Mungkin bisa sedikit diceritakan? Jadi kalau program kerja PLD itu ya yang pertama jelas ya Mbak, karena kami di bawah LPPM, penelitian dan pengabdian. Jadi penelitian kami itu ya isu-isu tentang disabilitas, kemudian pengabdian masyarakat. Ini kami berencana ingin memasukkan agenda disability awareness di agenda KKN. Di KKN. Di Ya. KKN ya Pak? Betul. Jadi bagaimana masyarakat ya, karena kan kalau KKN kan terjun langsung ke masyarakat, gitu. Jadi bagaimana kesadaran nih masyarakat melalui Pusat Layanan Disabilitas Universitas Tidar untuk menanamkan bahwa kita itu peduli loh dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus dan memiliki keterbatasan. Kira-kira seperti itu. Oke. Tadi sempat disinggung sedikit mengenai volunteer yang berjumlah cukup banyak nih, 40 peserta volunteer kalau nggak salah ya. Ya. Nah, untuk proses dari open recruitment volunteer sendiri itu bagaimana dan masa jabatannya berapa lama sih Mbak Bu? Oke, sebenarnya kalau volunteer itu kami masa berlakunya itu 1 tahun, ya. Cukup lama ya Bu? Cukup lama ya. Nanti di akhir tahun seperti ini, nanti kami akan membuka open recruitment volunteer karena kami akan merefresh anggota-anggota yang mungkin sudah lulus atau mungkin sedang magang yang kurang bisa menyesuaikan schedule begitu. Nah, kami akan merefresh kembali untuk open recruitment di akhir tahun. Nah, nanti teman-teman mahasiswa reguler boleh silahkan mendaftar. Nanti akan kami sampaikan di media sosial kami. Iya betul, bagi adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang ingin menjadi volunteer, nanti benefitnya salah satunya
kita ikut sertakan ya Bu Dila Ya. ya dalam pelatihan bahasa isyarat, dan Ya. itu akan dibiayai oleh PLD, Pusat Layanan Ya. Disabilitas, dengan syarat dan ketentuan berlaku nih. Iya. Ya, betul. Syaratnya yang bersertifikat ya Pak Herpindo. Bersertifikat, betul. Ya. Ya. Kalau boleh tahu untuk informasi selengkapnya nih, boleh di mana ini? Kalau ingin mendaftar. Kalau nanti kita ada media sosial, kebetulan ada Instagram di PLD_Universitas_Tidak. Ya, nanti bisa diakses ke sana. Biasanya pengumumannya di sana nih Mbak, rekrutmen volunteer dan lain-lainnya, juga ada hotline. Berarti Sobat Tidar, buat kalian yang tertarik untuk menjadi volunteer di layanan disabilitas ini bisa langsung kunjungi Instagram dari PLD, yaitu ada di @PLD_Universitas_Tidar. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Bu, harapan kedepannya dari adanya PLD supaya PLD ini bisa dirasakan bukan hanya bagi masyarakat disabilitas di Untidar, tapi bagi masyarakat luas apa sih? Oke, kalau dari kami secara umum adalah harapannya adalah mahasiswa disabilitas itu lebih aware kepada kebutuhannya sendiri dulu. Jadi sampaikan kepada kami kebutuhannya apa sehingga kami bisa membantu secara maksimal begitu. Yang selanjutnya secara umum di masyarakat kami juga berharap bahwa kehadiran kami itu bisa membantu. Seperti KKN di periode lalu kami itu diminta mendampingi oleh salah satu desa begitu, bahwa ada salah satu warganya itu yang disabilitas. Kami hadir di sana untuk membantu gimana sih sebenarnya proses pembelajaran untuk siswa sekolah dasar yang tunarungu begitu. Jadi kami menghadirkan narasumber yang sesuai begitu dengan kebutuhan orang tua dan juga siswanya. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya kami harapkan begitu. Jadi keterbukaan, karena pada dasarnya semua orang itu berharga, termasuk mahasiswa disabilitas. Kalian berharga nak, sehingga mohon sampaikan kepada kami sehingga kami bisa memberikan layanan yang prima begitu. Mungkin sedikit tambahan dari Bu Fadila tadi ya. Mungkin kedepannya ya tidak hanya khusus di Sivitas Akademika saja nih Mbak, layanan disabilitas ini. Kami juga nanti mau kerjasama sama Majelis Ulama Indonesia nih. Ya, bagaimana nih perspektif agama nih melihat orang-orang yang dengan disabilitas. Nanti kami ingin ada pedoman kayak fikih inklusif lah, ya bisa diakses dan dibaca oleh semua masyarakat umum pada umumnya, tidak hanya di Sivitas Akademika Universitas Tidar. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti terima kasih Pak Bu sudah berkenan hadir untuk di podcast kita hari ini. Dan mungkin Sobat Udar, itulah podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa, bertemu lagi di podcast Sarang berikutnya. Sampai jumpa.